Seorang pria bernama Takumi Kayano yang tiba-tiba keisekai karena ulah sang dewa angin bernama Sil yang tidak sengaja membunuh dirinya. Takumi diberi beberapa ketampilan seperti bahasa serta skill. Ketika dia sadar dirinya ada di hutan berbahaya yang dipenuhi oleh monster, dia juga bertemu dengan dua bocah kembar di hutan tersebut. Cerita bermula, Takumi bertemu segerombolan serigala monster C. Dengan kekuatan diberikan dewa, Takumi menyerang menggunakan skill air shotnya. Setelahnya, Takumi menggunakan inventorinya. Sambil jalan, Takumi melihat status dirinya. Kalian bisa baca sendiri sampai bawah nih. Tiba-tiba, Takumi dikagetkan melihat ada dua bocil berambut biru, yang mana satunya perempuan dan laki. Takumi mencoba menyapanya, tapi dia berdua merasa takut. Karena merasa tidak tega meninggalkannya dan sekaligus terlihat mereka kelaparan. Takumi menggunakan skill inventorinya yang diberikan Dewa Shield untuk mengambil makanan untuk diberikan ke bocah itu. Takumi juga memberikan pakaian ke mereka. Karena dirinya ingin keluar dari hutan ini dan pergi ke kota, Takumi mengajaknya. Takumi menanyakan nama mereka. Karena tidak ada respon, Takumi mencoba intip statusnya. Terlihat mereka berdua berumur 5 tahun tanpa nama, punya kemampuan sihir air, bela diri, ketahanan serangan fisik. Karena mereka berdua tidak punya nama, Takumi memutuskan untuk memberikannya. Yang bocah pertama diberi nama Alan, dan yang satunya Elena. Mereka berdua pun berjalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Alena dan Alan berlari. Yang ternyata dia melihat monster. Takumi yang melihat itu merasa khawatir dan memanggilnya karena berbahaya. Lalu dia ingin menggunakan skillnya, tapi karena terlalu dekat dengan mereka tidak jadi. Tapi secara tidak terduga, karena melihat hal gak masuk akal itu, Takumi menyuruh Elena dan Alan jika menemukan sesuatu lagi, dia minta memberitahunya terlebih dahulu. Baru beberapa meter berjalan, Elena dan Alan beritahu Takumi ada monster beruang. Setelah itu, mereka berdua mengalahkan monster satu demi satu selama perjalanannya. Sampai Takumi gak guna nih. Karena matahari mulai terbenam, mereka memutuskan untuk makan malam di situ. Mulai mencari kayu bakar dan menyalakan api. Mereka menikmati makanannya. Sekarang terlihat Elena dan Alan tersenyum sangat bahagia. Di malamnya, Takumi menggunakan skill pelindungnya untuk mereka tidur. Keesokannya, mereka sudah sampai di kota. Para penjaga kaget karena mereka dari hutan Gaia. Hutan Gaia adalah hutan berbahaya yang hanya merekomendasikan untuk para peringkat A. Ditambah lagi, Takumi membawa dua bocah. Karena ingin masuk ke kota, penjaga tersebut meminta kartu identitas ke Takumi. Takumi beralasan kalau dirinya berasal dari desa, jadi dirinya tidak punya. Mereka bertiga pun diperiksa menggunakan bola kastil. Karena tidak ada masalah, penjaga itu pun memberikan kartu identitas sementara mereka. Penjaga itu juga menyuruh kalau ingin tinggal lama, buatlah kartu identitas di serikat. Setelah udah berada di kota, terlihat Elena dan Alan sangat takut kepada orang-orang yang asing yang berjalan di sekelilingnya. Setelah itu, mereka bertiga berkunjung ke suatu tempat. Takumi berdoa untuk bertemu Sil. Dengan rasa curiga kepada Sil karena pertemuan Takumi dengan dua bocah itu seakan udah disetting oleh dia. Takumi mencoba memancingan nih, berkata dirinya tidak bisa merawat dua bocah itu dan dirinya akan menaruh mereka di panti. Takumi meminta penjelasan tentang dua bocah itu, tapi Sila hanya bisa memberikan informasi sedikit, karena dewa yang lain pun terlibat tentang ini. Intinya, para bocah itu bukan anak-anak normal pada umumnya. Jika membiarkan seperti itu, akan berbahaya. Setelah udah selesai, mereka memutuskan untuk pergi ke penginapan, karena merasa sudah lelah. Pas sudah sampai, Alan dan Elena main loncat-loncatan di kasur dengan sangat lucu. Di pagi, Takumi dikagetkan dengan Elena dan Alan udah bisa bicara. Mereka memutuskan berkunjung ke tempat serikat petualang, disambut oleh mbak-mbak cantik bernama Luna. Takumi ingin mendaftar sebagai petualang, karena tidak ada batas umur, Elena dan Alan pun ikut daftar juga. Setelah udah selesai ngisi formulirnya, kartu serikat mereka pun sudah jadi, dan juga bisa dipakai kartu identitas. Si Luna mulai menjelaskan tentang serikat. Kalau peringkat dimulai dari F sebagai pendatang baru dan sampai peringkat S sebagai pahlawan. Lalu ada juga di atas S yaitu SS, tapi belum ada yang mampu sampai di situ. Dan ada juga sistem kelompok yang menyelesaikan misi bersama beberapa orang-orang, tapi rata-rata peringkat anggotanya C.
Setelah udah menyelesaikan misi, mereka bisa menjual barang pendapatannya. Setelah mendengar penjelasan itu, Takumi membuat kelompok yang diberi nama Sayap Putih dan mulai mengambil misi pertamanya. Dari banyak misi yang ada di papan, Takumi mengambil misi mengumpulkan tanaman. Mereka bertiga harus mengumpulkan 10 tanaman lili dengan waktu 3 hari. Lalu mereka bertiga udah berada di hutan. Mereka melihat seekor monster slime. Karena lemah, mereka membiarkannya. Takumi menemukan tumbuhan lili dan menjelaskan cara mengambilnya. Karena sudah mengerti, Aileen dan Alan mencoba mencarinya. これもう見つけたさあこれだよよくできたな Perjalanan waktu, mereka berhasil mengumpulkan cukup banyak tumbuhan lili. Melihat itu, Luna sangat kaget. Karena dalam waktu setengah hari, mereka berhasil mendapatkan banyak tumbuhan lili dan diberi imbalannya. Tapi tiba-tiba ada orang so asik. Pria botak itu marah-marah. なんでガキがここにいんだよ。 Ketika Takumi mau dihajar, Alena dan Alan langsung. あーストップストップ Penjaga gerbang pun datang, menanyakan apa yang terjadi di sini. Terlihat Alena dan Alan menangis, mengira Takumi marah dengan teriakan tadi dan akan meninggalkan mereka berdua. Takumi pun menjelaskan dirinya tidak akan meninggalkannya. Penjaga itu pun memperkenalkan dirinya, yaitu bernama Lawan, kapten divisi kedua Ksatria Kerajaan. Takumi menjelaskan kalau dirinya menemukan dua bocah itu di hutan Gaia, yang membuat mereka berdua kaget. Luna mengira dua bocah itu dari kelompok pedagang budak yang datang dari kerajaan Algo. Kalau mereka diserang monster pas melewati hutan Gaia, kemungkinan Elena dan Alan dijadikan umpan oleh mereka supaya mereka bisa kabur tuh. Tujuan Lawan datang ke situ ingin bertemu dengan ketua serikat, membicarakan ekspedisi untuk membasmi monster di hutan Gaia. Dikhawatirkan takutnya para monster ke kota, karena hutan peringkat A mereka kekurangan orang. Dan Lawan ngajak Takumi untuk ikut, yang membuat dia kaget. いやいやいや僕 F ランクですよ Karena Takumi pernah berada di sana, Lawan tetap mengajaknya. Lalu Lawan minta izin untuk mengajak Takumi di ekspedisi kali ini. Setelahnya mereka bertiga menikmati roti. Di dunia isekai ini ada 3 jenis roti, yaitu roti putih, roti gandum hitam, dan roti gandum utuh. Takumi merasa ada yang kurang dengan rasa roti tersebut dan teringat kenikmatan rasa roti di dunia asalnya. Takumi berencana untuk membuat roti dari dunianya. Lalu Takumi, Alan, dan Elena berkunjung ke tempat pembuatan roti, meminta ke pemilik untuk membuatkan roti dengan selai di dalamnya. Pak pemilik itu tidak bisa karena dia belum pernah membuat roti dengan selai di dalamnya. Takumi pun mengajukan diri untuk mengajarkan cara membuatnya. Dimulai membuat adonannya dan masukkan selainya. なるほどな。 Setelah mereka semuanya mengerti, mereka mulai membuat rotinya. Takumi menambahkan selai kacang merah. Mereka terus membuat rotinya. Dan singkat cerita, akhirnya rotinya jadi dan mereka mulai mencicipinya. Pak pemilik itu pun meminta izin ke Takumi untuk menjual resep rotinya, lalu akan memberikan bagian hasilnya nanti. Tapi Takumi tidak mau bagiannya. Pak pemilik itu boleh menjual roti itu sesuka hatinya, karena Takumi hanya ingin memakan roti tersebut udah lebih dari cukup. Keesokannya, Takumi sudah naik level E, dan dirinya naik level 13. Luna menawarkan Takumi untuk pergi ke labirin. Total labirin di dunia isekai ini itu ada 108, dan kota ini ada labirin 15 lantai di bawah tanah. Biasanya para petualang berkunjung ke sana. Mereka bertiga pun memutuskan ke sono. Setelah sampai di sana, gak merasa mereka udah di lantai 3, karena Elena dan Alan memandu jalan di labirin tersebut, yang membuat mereka tidak nyasar. Mereka melihat monster tikus tanah. Karena monster tersebut lemah, Elena dan Alan mengalahkannya dengan mudah. Lanjut, mereka bertiga memutuskan untuk istirahat dulu. Takumi mengeluarkan kompor untuk masak makanan hangat, lalu membuat sup daging dan sayuran. Setelah matang, mereka menikmatinya dan beristirahat. Keesokannya, mereka bertiga mulai menghabisi monster satu persatu di labirin tersebut. Selama beberapa hari, mereka terus melakukan itu, mengalahkan monster, makan, beristirahat terus-menerus sampai ke lantai 10. Di lantai 10, mereka menemukan kotak harta karun. Sebelum dibuka, Takumi memeriksa terlebih dahulu. Takutnya ada jebakan. Setelah diperiksa, ternyata aman dan Elena dan Alan membukanya. Di dalam kotak tersebut ada 2 potion, yang warna kuning untuk memulihkan stamina dan ungu untuk memulihkan mana. Tapi tiba-tiba ada monster di belakang mereka. Elena dan Alan langsung gas menghabisi monster itu dan mendapatkan item.
Lalu muncul lagi monster ular aneh. Karena ada racunnya, Takumi akan mengalahkannya. Takumi mencoba menggunakan teknik lebarannya dan ditambah dengan sihir anginnya. Setelahnya muncul lagi monster tawon, dan sekarang Elena dan Alan yang menghajarnya. Tapi Elena dan Alan bermain-main dengan monster tersebut. Setelah mainnya udah selesai, Elena dan Alan pun mulai menghajar tawon tersebut dan mendapatkan item madu. Karena segerombolan tawon muncul lagi, Takumi menyuruh untuk mengalahkan semua untuk mendapatkan madu tersebut. Takumi kembali membuat makanan roti panggang dengan selai madu yang didapatkan tadi. Singkat cerita, mereka sampai ke lantai 15, yaitu lantai bos labirin ini. Setelah mereka masuk, muncul bos cacing tanah yang berukuran besar dan mukanya nyorot tuh. Takumi mulai melancarkan serangannya dengan menggunakan sihir anginnya, tapi dengan mudah dihindari oleh dia. Bos cacing itu mengeluarkan sihir bola pinknya dan menyerang Takumi juga. Takumi kembali menyerang dengan sihir anginnya, lalu berhasil mengalahkannya. Takumi mendapatkan item dari cacing tersebut, taring, batu, sihir, dan daging cacing. Terus mereka bertiga menemukan alat teleportasi buat balik ke lantai 1. Mereka mulai menyentuhnya dan berhasil kembali. Setelah ingin kembali ke kota, mereka melihat seekor serigala putih. Awalnya Takumi menganggap monster yang nyasar, tapi pas lihat ekornya yang gerak-gerak, monster itu ternyata udah jinak. Takumi pun melihat status serigala tersebut. Tertulis monster itu rank S dan udah tertulis hewan kontrak milik Takumi. Takumi merasa dirinya tidak pernah punya hewan kontrak, dan Takumi menganggap ini ulah dewa Sil. Lalu Takumi memanggilnya dan dites. お手伏せお座り Ellen dan Alan meminta Takumi untuk memberikan nama serigala tersebut dan diberi nama Jul. Karena di kota tidak boleh bawa monster, Takumi menyimpan Jul di bayangannya menggunakan sihir bayangannya. Lalu Takumi menemukan Sil meminta penjelasan tentang hewan kontrak yang diberikannya. Tapi terlihat Sil gak tahu apa-apa dan diberitahu kalau hewan itu dari dewa air, dan Sil juga memberikan hadiah karena tidak mau kalah. Setelah itu mereka bertiga juga bertemu harimau putih dan burung elang. Dua hewan itu merupakan hewan kontrak Takumi dari dewa Sil. Terlihat harimau itu macan surgawi, monster rank S milik Takumi, levelnya 25, sihir angin dan lain-lain. Nah, si elang monster peringkat A atau Thunderhawk, hewan kontrak Takumi, memiliki sihir petir level 3 dan lain-lain. Takumi memberikan nama ke mereka, yang harimau putih bernama Pit dan yang elang bernama Bolto. Takumi juga memberikan kalung ke hewan itu. Takumi meminta Pit dan Jul mengecilkan tubuhnya dan terlihat sangat imut. Dengan begitu, Pit dan Jul terlihat seperti anjing dan kucing yang jinak saat berjalan di kota. Ellen dan Alan menginginkan kalung juga seperti hewan itu, tapi Takumi melarangnya karena kalung itu buat khusus binatang. Kalau Ellen dan Alan memakainya, Takumi akan dianggap aneh sama orang-orang. Elena dan Alan pun sangat sedih tidak bisa memakai kalung tersebut. Karena melihat mereka berdua merasa sedih, Takumi mencoba mencarinya di skill inventory-nya dan menemukan kalung bulu yang bagus. Langsung dikasih ke Elena dan Alan tuh. Mereka pun sangat senang. Kalung bulu itu bernama kalung malaikat, bisa memberikan pertahanan dari serangan sihir yang sedang. Dan di situ ada cincin bernama cincin kegigihan, bisa memberikan pertahanan serangan fisik yang rendah. Lalu cincin satunya yang bernama cincin pelacak, bisa membuat lokasi pemakai muncul di peta. Takumi juga memberikan tas kecil bernama Magic Bag. Isinya tidak sebesar inventory, tapi sangat bermanfaat. Takumi pun memutuskan untuk balik ke kota dan menyuruh Bolto masuk ke bayangan Takumi. Setelah udah berada di kota, Elena melihat toko boneka. Takumi memutuskan untuk masuk. Terlihat di dalam banyak bahan jahitan. Takumi menanyakan tentang pita itu. Apa pita itu bisa digunakan untuk hiasan rambut? Tentu aja bisa, dan satunya seharga 50 koin emas. Takumi pun memberikan pita itu ke Elena dan sekaligus dipasangin. Karena dirinya sangat imut, Elena pun suka. Takumi akan belikan pita itu lagi. Dari banyaknya warna, Elena memilih pita berwarna hitam. Alasannya karena warna itu warnanya Takumi. Takumi pun membelikannya. Sedangkan Alan terlihat tidak tertarik dengan pita itu, ya karena dia seorang lelaki. Pemilik toko itu meminta izin ke Takumi untuk Elena dan Alan mencoba beberapa baju yang dibuatnya. Satu persatu, baju itu sangat imut dan cocok dipakai oleh Elena dan Alan. Karena salah satu baju itu warna favorit mereka berdua, Takumi meminta pemilik toko itu untuk menjual baju itu ke dirinya. Pemilik toko itu pun memperbolehkannya karena baju itu sangat cocok dengan mereka berdua. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka berdua di penginapan untuk beristirahat.
Takumi memikirkan hal yang diinginkan oleh Alan, apa yang disukai seorang bocah laki-laki. Dirinya waktu kecil diberikan berbagai mainan seperti mobil-mobilan, tapi berbagai mainan itu tidak ada di dunia isekai ini. Takumi pun akan memikirkannya nanti. Keesokan paginya di hari yang cerah, mereka semua bersiap untuk bertemu pasukan yang akan menuju hutan Gaia. Karena waktu itu dirinya diundang untuk ikut oleh Paul. Setelah sampai, Takumi disambut oleh Paul dan wakilnya bernama Isak. Karena Elena dan Alan merasa gugup, Takumi pun menggendongnya. Mereka menuju ke hutan Gaia menggunakan kereta kuda, dan Takumi, Elena dan Alan naik kereta kuda bersama Paul. Ketika Takumi mau naik, tiba-tiba Takumi merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan, dan sepertinya Elena Alan juga merasakannya. Takumi pun menganggap itu cuma orang yang gak suka dengan dirinya yang membawa anak kecil. Mereka mulai jalan dan membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke hutan itu. Orang-orang yang di situ sudah pernah mendengar tentang Elena dan Alan dan mereka meminta kerjasamanya. Singkat cerita, mereka pun udah dekat dan mereka akan menghabiskan waktu dalam 5 hari. Paul akan membagi pasukan jadi 3 unit yang akan menyusuri 3 rute yang berbeda. Paul memperkenalkan Takumi ke petualang yang bergabung dengan para kesatria ke unit Paul. Yang pertama ada Rudolph, seorang peringkat A, lalu ada Iris, Glim, dan Jack. Setelah mereka sudah berkenalan, mereka mulai bergerak. Ellen dan Alan merasakan ada monster mendekati sebelah kiri. Takumi pun mengasih tahu yang lainnya, tapi Paul tidak merasakan apapun. Takumi mengasih tahu kalau monsternya masih jauh dan akan menuju ke sini. Terlihat Glim yang punya sihir deteksi tidak melacak apapun di sihirnya. Sihir deteksi adalah skill yang memperluas energi sihir di sekeliling pengguna. Jadi sihir itu bisa menemukan energi sihir dari makhluk lain. Dan sedangkan Ellen dan Alan punya skill profesi, kemampuan yang membuat dia bisa mendeteksi sesuatu yang mengancam saat masuk jangkauan perisainya. Ditambah lagi jaraknya sangat luas. Setelah monster itu semakin mendekat, skill Glim baru bisa mendeteksinya. Ngasih tahu semuanya kalau monster udah mendekat. Mereka pun siap bertarung. Terlihat monster itu red serigala yang mengerikan. Tapi tiba-tiba Ellen dan Alan berlari menghajar monster itu dengan mudah. Takumi lupa ngasih tahu ke Elena dan Alan untuk berdiam diri untuk hari ini. Mereka semua pun terkejut, terkaget-kaget, campur aduk dengan aksi 2 bocah maut itu. Takumi pun terus ngasih tahu ke mereka berdua. Untuk sekarang, para orang dewasa ingin bertarung dengan monster. Jadi Takumi minta untuk Elena dan Alan jangan ikut campur pertarungan ini dulu. Karena habis ngeliat kejadian tadi, Paul minta penjelasan ke Takumi kenapa 2 bocah itu bisa mengalahkan monster rank C. Takumi menjelaskan bukannya Paul pernah melihat Ellen dan Alan mengalahkan petualang peringkat C waktu itu. Tapi waktu itu Paul menganggap si petualang lengah karena mereka berdua anak kecil yang membuat dia kalah. Takumi pun ngasih tahu kalau dirinya menemukan 2 bocah itu dari hutan ini, yaitu hutan Gaia. Ellen dan Alan waktu itu hanya berdua saja, tapi mereka tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan mereka menjadi kuat karena situasi yang mereka alami. Kita diperlihatkan Dewa sedang lagi memantau Takumi, Elena, dan Alan. Dia merasa bersalah membuat Takumi melalui semua ini. Kita kembali ke mereka semua nih. Elena dan Alan menemukan rumput roh, tanaman yang mempunyai energi sihir. Tanaman ini bisa menjadi obat sihir. Mereka berdua kembali menemukan sesuatu, yaitu lumut batu belendir. Lumut itu bisa menjadi bahan yang dipakai untuk obat pereda gatal. Paul ingin mengambil semuanya menggunakan tangannya, tapi dilarang oleh Isak. Karena jika memegang sembarangan, sporanya akan bertebangan yang akan menyebabkan ruam. Paul pun kena ceramah sama Isak. Takumi pun mengambil lumut itu menggunakan pisau dan mendapatkan cukup banyak. Terlihat Paul masih diceramahi sama Isak. Dan dikasih tahu biasanya dia diceramahi selama 1 jam oleh Isak. Takumi menyuruh Ellen dan Alan untuk ngasih lumut itu ke mereka berdua dan diterima dengan senang hati. Lalu 6 monster orc dan 1 hick orc datang. Mereka semua siap bertarung. Takumi mulai menyerang dan yang lainnya juga sama. Paul meminta penjelasan ke Takumi kenapa dia bisa menghabisi orc hanya sekali serang padahal Takumi peringkat F. Takumi pun ngasih tahu sebenarnya dirinya udah naik peringkat E. Ya tapi itu sama aja. Paul pun meminta Rudolph untuk memberitahu ketua serikat untuk menaikkan peringkat Takumi nanti. Isak merasakan hal yang aneh, segerombolan monster bermunculan, padahal belum berada di dalam hutan Gaia. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu. Takumi mengeluarkan makanan roti buat Elena dan Alan. Paul yang melihat roti itu kaget, karena roti legendaris yang hanya ada 20 yang dijual dalam 1 hari. Dan Takumi memiliki roti itu.
Takumi yang nggak tahu apa-apa bingung. Paul pun meminta penjelasannya. Gimana bisa Takumi memiliki rotinya? Dan Takumi ngasih tahu sebenarnya dirinya yang minta ke penjual pemilik roti itu untuk menjual roti setelah itu. Paul yang ingin roti itu, dia meminta ke Elena dan Alan untuk membagi roti itu ke dirinya. 少し分けてくれ子供から取ろうとそんなこと言われてもだな Karena semua orang ingin roti itu, Takumi pun menggunakan inventory-nya mengeluarkan roti buat mereka semua. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanannya, dan salah satu mereka melihat tanda bantuan dari unit lain. Mereka pun bergegas ke sana. Paul menyuruh semuanya untuk jangan lari dengan kekuatan penuh. Takutnya setelah sampai di sana kita akan bertempur. Karena harus bergegas, Takumi pergi duluan ke sana, langsung menggunakan sihir anginnya untuk terbang. Mereka bertiga pun dengan sangat cepat bergerak. Setelah sampai, ternyata unit itu lagi dikepung oleh monster serigala. Dan beberapa dari mereka terluka. Takumi mengeluarkan pedang airnya, meminta Elena dan Alan membantu dirinya dari belakang. Mereka bertiga pun menyerang dengan membabi buta. Dan berhasil dengan sangat mudah mengalahkan monster itu. Paul dan yang lainnya pun sampai yang membuat mereka semua kaget melihat monster red serigala pada tepar. Takumi, Elena dan Alan kembali merasakan hawa tatapan dari kejauhan yang membuat Elena dan Alan merasa takut. Hari sudah malam, mereka terus berkemah dan menyiapkan makanan malam. Takumi melihat mereka memasak makanan dengan sangat kacau. Karena mereka semua kesatria, tidak ada yang bisa masak sama sekali. Bahkan ada cewek petualang pun tidak bisa masak juga. Takumi memutuskan dirinya yang akan membantu mereka memasak. Takumi mengeluarkan sayuran dan Takumi memandu mereka membuat makanan. Lalu jadi, mereka semua pun menikmati makanannya dengan sangat nikmat. Keesokan harinya, Takumi diminta untuk membuat sarapan, tapi secara tiba-tiba dia bertiga merasakan kembali hawa tatapan itu. Takumi pun memeluk Elena dan Alan untuk menenangkannya. Mereka pun semua kembali bergerak. Kapten kelompok unit yang diselamatin Takumi kemarin, yaitu Kapten ketiga Piraus Tiara, berterima kasih ke Takumi karena udah menyelamatkan kelompoknya. Mereka semua merasakan hal yang aneh, padahal kemarin banyak monster bermunculan. Tapi sekarang tidak ada monster yang muncul sama sekali. Tapi baru aja dibicarakan, tiba-tiba muncul monster ular dengan ukuran sangat besar. Ular itu mulai menyerang dan berhasil mengalahkan beberapa orang. Takumi pun mencoba menyerangnya, tapi dengan mudah dihindari. Kapten Piraus juga menyerang menggunakan sihirnya. Kemungkinan ini alasan mengapa hutan ini terasa aneh, karena ulah monster itu. Paul menyuruh Ishak untuk membawa yang terluka mundur dari pertarungan. Rudolf dan Jack mencoba menyerang, tapi serangan mereka berdua tidak ada gunanya. Monster ular Apple Piper tahan dari serangan fisik dan sihir. Ular itu kembali menyerang mereka. Hanya dengan satu serangan saja membuat mereka berantakan. Ular itu bergerak menuju orang yang terluka. Untungnya ada Takumi menggunakan sihirnya, menebas pepohonan untuk menghalangi jalan ular itu. Paul pun menyerang menggunakan pedang apinya, tapi tetap aja tidak mempan. Iris dan Glim mencoba menyerang ular itu dengan combo sihirnya, tapi tetap aja tidak mempan. Ular itu pun mencoba menyerang balik, tapi terlihat Ellen dan Alan mencoba menghentikannya dengan menaikinya. Melihat itu, Takumi menyerang ular itu menggunakan pisau dan berhasil mengenai matanya. Tapi tiba-tiba Takumi kembali merasakan hawa tatapan itu yang membuat Ellen dan Alan lengah dan alhasil kena serangan dari ular itu dengan cukup kuat. Untungnya Ellen dan Alan baik-baik saja. Takumi pun minta Rudolf untuk mengulur waktu untuk dirinya. Takumi akan menggunakan sihir angin tingkat tingginya. Walaupun belum pernah menggunakan sihir itu, dirinya yakin pasti bisa. Dengan tampang marahnya, Rudolf pun setuju dan mulai bergerak. Takumi mulai menggunakan sihir anginnya dengan sangat fokus, sedangkan yang lain berjuang mengulur waktu. Takumi udah siap melancarkan serangannya dengan sihirnya dan menyuruh semua orang untuk mundur ke belakang dirinya. Lalu Takumi melepaskan serangan yang sangat kuat. Takumi berhasil menghabisi ular raksasa itu. Bahkan bekas efek sihir angin Takumi membuat pohon di sekitar situ terpotong-potong. Takumi berterima kasih ke Iris telah menyembuhkan luka Elena dan Alan. Takumi kembali merasa hawa tatapan itu, dan kali ini dia langsung samperin orang yang menatap dirinya dengan hawa harus darah. Setelah ketemu orangnya, Takumi langsung membantingnya. Dan ternyata orang yang selalu menatapnya satu kelompok dengan dirinya. Takumi pun menodongkan pedang ke dia yang membuat orang yang melihat itu kaget. Orang yang menatap Takumi itu bernama Seges.
Dia selalu menatap Takumi, Ellen, dan Alan dengan haus darahnya. Dia terus beralasan kalau Takumi itu mengarang. したのか。俺は何もしていません。ああ、あれだけさっきの。お前合流した時か現にちびっ子どもに被害が起き Setelah udah di pojokan, dia akhirnya memberikan alasan kenapa dirinya menatap mereka bertiga dengan haus darahnya. Karena dia merasa cemburu ke Takumi yang selalu dapat sanjungan perhatian dan pujian dari Kapten Paul. Atau lebih tepatnya dia sangat cinta ke Paul. Sebab itu dia cemburu ke Takumi. 俺は女が好きなんだ。でも今好きな女性はいないんですよね。けど、ではじゃねえよ。 Sore pun tiba. Takumi memaafkan dia karena sekarang tidak terjadi apa-apa. Jadi biarkan saja. Tapi Ishak akan menghukum dia nanti. Setelah masalah yang terjadi siang hari, mereka semua merasa lapar. Takumi pun membuat makanan untuk mereka semua. Sekarang level Takumi bertambah dan banyak skill baru yang dia dapat. Dan salah satunya sihir air. Kapten Paul mengasih tahu kalau ekspedisi di hutan ini sudah berakhir. Karena banyak yang terluka, jadi dia memutuskan untuk berhenti. Karena terlalu berbahaya jika dilanjutkan. Besok pagi mereka akan siap berangkat pulang. Dengan begini, tugas Takumi sudah selesai. Paul menyuruh Takumi untuk ambil imbalan di serikat. Singkat cerita, Takumi datang ke serikat. Disambut sama Mbak Luna. Luna ngajak mereka bertiga bertemu dengan Johan, ketua serikat Siren. Tujuan mereka bertemu ingin menaiki peringkat Takumi ke peringkat A. Johan udah mendengar tentang Takumi dari Paul dan Rudolf. Kalau Takumi itu sangat kuat dan berhasil mengalahkan sebagai monster di hutan Gaia. Ellen dan Alan juga naik peringkat D. Terlihat oleh Luna, Takumi berhasil menaklukkan labirin waktu itu. Luna ngasih tahu itu adalah rekor baru. Takumi minta Luna untuk merahasiakan tentang ini. Padahal akan banyak orang yang akan membanggakannya. Takumi hanya ingin tidak mau menarik banyak perhatian orang. Takutnya Ellen dan Alan merasa tidak nyaman. Luna pun ngasih imbalan ekspedisi kemarin ke Takumi dengan sangat banyak. Setelah Takumi ingin pulang, ditahan oleh Luna karena dirinya ingin material monster yang dikalahkan oleh Takumi di hutan Gaia. Luna pun kembali mengajak Takumi ke gudang untuk menunjukkan material yang Takumi dapat. Setelah sampai, Luna kena mental melihat material ular yang besar itu. Takumi ingin menyimpan material itu di sini. Takumi hanya butuh sepertiga kulit dan dagingnya aja, sedangkan serikat boleh ngambil sisanya. Takumi juga ingin menjual material lainnya yang ia dapat ke serikat. Luna, si maniak material itu pun sangat senang mendapatkan berbagai material dari hutan Gaia. 大丈夫だよ。レン君とエレナちゃんもありがとうね。 Setelah semua itu selesai, Takumi beristirahat sangat pulas. Besoknya mereka bertiga beli buah-buahan. Setelah selesai, Takumi memutuskan untuk berkunjung ke toko buku. Tujuan Takumi ke situ untuk mempelajari tentang sihir air, karena dirinya kemarin mendapatkan skill sihir air. Singkat cerita, 2 hari berlalu. Mereka bertiga pergi ke serikat untuk menerima misi pertama, yaitu mencari kucing yang hilang, yang bernama Mina dengan batas waktu 2 hari. Mereka bertiga pun mulai mencarinya. Setelah sampai di tempat hilangnya kucing itu, Takumi mengeluarkan Jul, Pete, dan Bolto untuk meminta bantuan mencari kucing tersebut. Mereka semua mulai mencari di berbagai tempat dengan cara terpisah. Udah setiap tempat mereka kunjungi, masih aja belum menemukan kucing itu. Dan pada akhirnya, あれは mereka pun ingin menangkapnya dengan cara pelan-pelan dan berhasil ditangkap. Karena kucing itu terlihat kelaparan, Takumi memberikan susu ke kucing itu. Kucing itu meminumnya dengan sangat bahagia. Setelah itu, mereka bertiga membawa Mina ke pemiliknya yang menunggu di serikat. Awalnya setelah misi, Takumi ingin pulang. Tapi Ellen dan Alan tidak mau pulang karena dia berdua ingin misi lagi. Takumi pun tidak punya pilihan dan meminta Luna memberikan misi lagi. Lalu Luna memberikan misi menghabisi monster goblin yang muncul di desa sebelah. Mereka bertiga pun setuju dan langsung pergi. Setelah sampai dengan cepat menggunakan Jul dan Pete, Takumi minta izin dengan penjaga gerbang kalau dirinya telah menerima misi dari Siren untuk membasmi goblin. Penjaga itu pun mengizinkannya dan diantar untuk bertemu kepala desa. Kepala desa itu awalnya meragukan mereka bertiga untuk membasmi para goblin itu. Tapi ketika lihat kartu identitas Takumi kalau Takumi itu peringkat A, dia langsung setuju. Dan tiba-tiba si penjaga ngasih tahu kalau goblin itu menyerang desa. Terlihat para goblin mengejar-ngejar warga sipil sampai ada yang terjatuh. Dan untungnya Takumi datang tepat waktu. Mereka semua mulai menyerang goblin itu kecuali Takumi.
Lalu muncul goblin yang berukuran besar tapi dengan mudah dikalahkan oleh dua bocah biru itu. Dengan begitu mereka berhasil mengalahkan para goblin itu. Tapi Takumi tidak melakukan apapun dan mereka bertiga dikagetkan oleh suara Jul, Boruto, dan Pet. お兄ちゃん私は兄様って 兄上と呼ばせてください。 Ternyata tiga binatang Takumi bisa melakukan telepati pas dia berhasil mengalahkan para goblin itu. Dengan begini mereka semua bisa mengobrol satu sama lain. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan asap yang disebabkan oleh goblin itu tadi. Dengan begini kesempatan Takumi untuk menggunakan sihir airnya yang ia pelajari waktu malam. Takumi pun mulai konsentrasi mengeluarkan sihir airnya dan ボールあれおかしいよ集え集えウォーター setelah 3 kali gagal Takumi pun suren dan meminta Jul yang memadamkan api itu. Singkat cerita, hari pun udah sore. Takumi dan para kawan-kawan berpisah dengan warga desa di situ. Takumi kembali diberikan imbalan di serikat dan kembali ke rumah. Di rumah, Ellen dan Alan meminta Takumi untuk membacakan buku. 3 hari berlalu, Takumi memanggil kapten dan wakilnya ke rumahnya nih untuk minta izin pergi ke kota selatan tapi pantai Beli, dan mereka mengizinkannya karena masih di area kerajaan. Sebelum pergi, mereka bertiga berkunjung ke tempat orang-orang yang dirinya kenal. たくみさん街を出てっちゃうの来てくれますよねもしかして僕のこと珍しい素材を持ってですよね。 Selanjutnya ke tempat roti. Takumi meminta ke pemilik untuk membuatkan berbagai roti untuk dirinya. Dan setelah itu mereka bertiga berkunjung ke tempat penjahit baju untuk membeli baju musim panas Elena dan Alan. Lalu terakhir Takumi memutuskan berkunjung ke tempat Dewa Sil. Takumi ngasih tahu ke Sil dirinya akan pergi ke pantai dan dirinya akan menghubungi Sil jika sudah sampai di sana. Setelah mereka mau pergi, tiba-tiba ada orang yang menginginkan Elena dan Alan untuk kembalikan ke dirinya karena Elena dan Alan milik dia. Dan ternyata dugaan Luna waktu itu benar. Elena dan Alan dibuang di hutan Gaia untuk jadikan umpan supaya mereka bisa kabur dari para monster. Dan Elena dan Alan sang ketakutan melihat pria itu.